Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Rodatul Muta'allimin Bapak Faisal Amir Sarjana Pendidikan, yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang berbahagia. Kali pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini yang sedikit sumuk kita bisa menghadiri undangan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita tetap curah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang revolusioner, suri tauladan dan penggebrak tatanan jahiliyah, tatanan Islamiyah, sehingga kita bisa membedakan perkara yang benar dengan perkara yang batil melalui ajaran adil Islam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hari ini saya hanya ingin membacakan susunan acara untuk kegiatan pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga langsung acara inti yakni diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Ibu Faizatul Nisa, Sarjana Pendidikan. Yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan acara hari ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, yakni membaca surat Al-Fatihah, agar apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, niat kita hari ini dapat terridho dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala diniyah Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SMP Rodatul Muta'allimin, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Faisal Amir, Sarjana Pendidikan. Pada Bapak Faisal Amir, Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Wa hawla wa la quwwata illa billah. Saya hormati Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Al-Fatihah, dan guru penggerak, Guru Faizatul Nisa. Bersyukur kepada Rabbi yang mana pada kesempatan hari ini Allah telah memberikan sebuah kenikmatan yang luar biasa kepada kita, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan dari kawan guru berat kita Guru Faizatul Nisa dalam acara saya terakhir. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini menambah wawasan kita, menambah rasa ketetapan kita, menambah keilmuan kita, karena di sini kita juga belajar, ya, kita juga belajar, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini semuanya diberikan atau diiringi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Semoga tetap tercurah rahmatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya kita semuanya wajib mengembangkan proses belajar kita melalui budaya-budaya yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita itu apa saja. Nah, sini Bu Santi akan menyampaikan terkait dengan diseminasi atau budaya-budaya positif dan nantinya akan bisa kita terapkan kepada anak-anak didik kita semuanya. Supaya apa? Karena kalau kita melihat dari visi kita, budaya ini harus selalu diterapkan karena untuk mencapai dari visi dan misi kita, yaitu berprestasi, berkarakter dan juga berakhlakul karimah. Untuk itu mari kita ikuti bersama, mari kita belajar bersama dengan apa yang nanti disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Bu Bisa. Yang kedua, harapan kami ya, di Bapak Ibu juga bisa berkembang dan bisa mengembangkan lagi dan juga bisa ikut ya, dan bisa ikut mengikuti guru penggerak di Nawa Isok daftar AB. Ini juga tujuannya untuk sekolah kita juga, ya. Tujuannya juga untuk sekolah kita. Kalau kita semuanya memiliki wawasan yang luas, pengajaran kita, pengalaman kita juga insya Allah akan baik dan juga bisa diterima oleh anak-anak kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita ikuti kegiatan ini bersama. Tolong jangan ada izin yang keluar, diikuti sampai selesai. Ya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Namun sebelum itu, sebelum masuk kegiatan inti, langsung saja kita tutup untuk acara pembukaan dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya adalah kegiatan inti, yakni diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11, yakni Ibu Faizatul Nisa. Nah, untuk Ibu Faizatul Nisa, tempat dan waktu dihadirkan. Terima kasih. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru saya, Bapak Ibu Rosati, Bu Zeti, Musa, Bu Hajazah, tulis Malicenge, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Faisal Amir SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Struktural SMP Rodotul Muta'alimin Bapak, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Rodotul Muta'alimin Bapak. Alhamdulillah, kita berterima kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.
Hari kedua, lantunan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang terhormat, di sini saya tidak ada niat untuk menggurui panjenengan semua. Saya yakin Bapak Ibu guru ini sudah lebih paham, sudah lebih senior daripada saya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan dalam program guru penggerak angkatan 11. Di sini saya masuk dalam kelas 240A. Fasilitator saya yaitu Bu Eni Rusmiati dari Jember. Lalu pengajar penggerak saya dan Bu Ernika Rahmatin dari Babat. Langsung mau. Nah, di sini saya ingin menyampaikan diseminasi budaya positif. Budaya positif itu untuk pandangan yang paling gampang. Budaya positif itu apa yang tertanam pada sekolah kita. Contohnya tata krama, sopan santun, itu gambaran yang paling umum, paling universal. Nah, di sini ada prakata itu pendahuluan. Jadi budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan serta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, ternyata seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, budaya positif di sini sangat-sangat sama, ada kecenderungan sama dan sejalan dengan visi kita, visi Rodotul Muta'alim, visi SMP, yaitu berkarakter, berprestasi dan berakhlakul karimah. Lanjut. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, lalu aman dan nyaman, agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang mampu berdiri sendiri, mampu mengontrol dirinya sendiri, mampu melaksanakan kesalahannya dan melakukan risiko dari kesalahan tersebut. Itu manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini harus dijalankan di sekolah. Sedangkan penerapan disiplin perlu berdasarkan motivasi internal, di mana kebiasaan positif yang diterapkan bukan budaya disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Nah, ini sama persis dengan yang ada di sekolah kita. Di sini ada penghargaan dan hukuman, atau yang kita sebut dalam sekolah kita ini adalah poin dan reward ya Bapak Ibu yang sudah ada di sistem aplikasi HP kita masing-masing. Nah, selanjutnya tujuan dalam tindakan nyata budaya positif sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Nah, nantinya akan saya jelaskan tentang motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan pematik untuk menjawab semua yang akan kami paparkan nanti. Yang pertama yaitu pemberian dukungan dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, guru harus mampu memberi solusi kepada setiap siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ini adalah konsep inti dari budaya positif. Ada 8 konsep inti. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang awalnya anak itu termotivasi karena hukuman, jadi paradigma belajarnya akan kita ubah. Lalu yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu seperti saling menghormati, sopan kepada bapak ibu guru, jujur, tindakan terpuji. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia.
manusia. Kebutuhan dasar manusia itu meliputi rasa untuk diterima dalam kelas, rasa disayangi, dan lain-lain. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Yang keenam yaitu posisi kontrol dulu. Nah ini nanti yang akan kita bahas. Nanti kita bahas posisi kontrol guru, di mana posisi kita sebagai guru. Selanjutnya keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas atau yang di sini kita sering sebut dengan yang biasanya kita pakai kalimat keyakinan kelas itu adalah peraturan kelas. Nah di sini peraturan itu alangkah baiknya kita ganti dengan kalimat keyakinan kelas. Selanjutnya yang ke-8 adalah segitiga restitusi. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang merupakan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk menentukan profil pelajar Pancasila, sangat sesuai dengan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, anarkis, dan mandiri. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol ini yang pertama adalah ilusi guru selalu mengkontrol murid. Jadi kita itu tidak bisa kita pungkiri bahwa saya sendiri Bapak Ibu bukan dengan saya sendiri. Saya itu punya sifat yang ingin mengontrol murid. Padahal setiap murid itu punya kodratnya. Dia ingin apa? Nah, guru yang baik itu sebenarnya adalah murid itu dituntun untuk mencapai kodratnya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang sangat-sangat saya ini merasakan. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini stimulus responnya realitas kita sama. Kalau teori kontrolnya ternyata pada realitanya kebutuhan setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selain itu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ada anak yang minat A, B, dan C. Selanjutnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, sama dengan pemikiran kita. Padahal setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua memiliki tujuan. Setiap anak yang melakukan kesalahan itu pasti memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Selanjutnya kalau teori kontrol berarti Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini dibutuhkan kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Kalau dari kontrol berarti model berpikir menang. Nah ini disiplin positif. Sebenarnya Bapak Ibu kata disiplin sendiri itu sudah baik. Cuma banyak orang yang mengasumsikan bahwa disiplin itu adalah suatu peraturan. Jadi ditambahi disiplin positif. Disiplin positif sendiri adalah merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan sesuatu tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau ribet. Jadi anak itu melakukan suatu hal tanpa memikirkan nanti dikasih poin. Selama ini di sebelah kita kan gini, gua tak nyapu yo, nanti dikasih poin. Jadi itu namanya bukan disiplin positif. Dia melakukan karena adanya reward tadi. Lanjut.
seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasar tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, dan Diana Bosen, di mana dua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini maksudnya adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan atau virtues yang universal. Nah, jadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang universal secara umum. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Yang kedua, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri itu masuk dalam nilai kebajikan, yaitu PYP. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah Primary Yes Program. Jadi kalau ada kesalahan Inggrisnya mohon dikoreksi di dua jasa. Karena saya bukan guru bahasa Inggris. Kita sampai mau Bapak Ibu. Selanjutnya keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, ini yang paling penting, dan memberikan yang terbaik. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Jadi semua orang melakukan tindakan itu karena ingin menentukan atau memenuhi kebutuhannya, baik itu tindakan salah ataupun tindakan yang benar. Bahkan mereka berbuat salah pun itu karena juga ingin memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia ini yang pertama yaitu bertahan hidup. Ini pasti. Kalau Bapak Ibu di sini kebutuhan yang bertahan hidup itu pasti. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Manusia itu kalau tidak memiliki rasa diterima, dia akan minder. Ya kan Bapak Ibu? Misalnya panjenengan itu dari pindah, kita jadi orang pindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, belum tentu kebutuhan akan rasa nyaman dan rasa diterima itu akan kita peroleh di tempat yang baru. Nah, itu sudah terjadi ya pada diri kita ya. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya penguasaan. Nah, penguasaan ini tentang harga diri. Yang selama ini dipertahankan anak-anak kita adalah harga diri. Ya kan? Orang tuanya diajak, pasti diajak orang lewat gitu ya. Karena dia mempertaruhkan harga dirinya orang tuanya. Selanjutnya kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, ternyata tertawa, rekreasi itu juga termasuk dari kesenangan. Bapak Ibu di sini juga butuh yang namanya rekreasi, butuh yang namanya tertawa, butuh yang namanya menangis juga butuh. Jadi itu kebutuhan. Perilaku motivasi manusia. Nah, ini ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Itu motivasi yang ada dari luar dari kita. Selanjutnya motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang saya tanya nih Bapak Ibu, Pak Mikael seorang guru PJK, ketika ada anaknya terlambat, Pak Mikael menyuruh anak itu untuk berlari memutari lapangan. Nah, di situ Pak Mikael perbuatan
Ya. Punya aturan Termasuk konsekuensi. ya. Termasuk konsekuensi karena sesuai itu dengan ilmunya Pak Mikael. Pak Mikael karena guru PJOK. Tapi kalau misalnya saya beribah jangan terlambat menyuruh anak untuk lari, itu berarti namanya hukuman. Karena tidak sesuai dengan ilmu yang saya ajarkan. Ya, itu berarti sesuai dengan ilmu yang saya ajarkan. Kalau misalnya Bu Faiza sebagai guru KI berarti justru menghafalkan. Kalau misalnya lagi menulis pedo berarti disuruh nulis pedo. Ya, seperti itu ya. Jadi konsekuensi sama hukuman itu artinya berbeda-beda. Selama ini bahkan saya sendiri itu sering menganggap bahwa hukuman itu sebuah konsekuensi. Contoh yang paling gampang. Ketika anak-anak telat ulangan, ya kan Bu ya. Ketika anak-anak telat ulangan, anak itu tanggung jawab 10 kali. Nah, padahal itu adalah sebuah hukuman. Selanjutnya restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Setelah itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini yang paling seru Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Nanti kita akan meraba diri kita sendiri. Di mana posisi kita? Di mana posisi kontrol kita? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman? Sebagai pemantau? Sebagai manajer? Kalau saya Bapak Ibu, ini saya sudah melihat diri saya sendiri. Saya sebagai guru BK di sini, saya sudah pernah melakukan sebagai penghukum bola-balik di Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah juga sudah pernah. Menjadi teman juga sudah pernah. Nah, next ini dari Nah, ini seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Berarti nolong, culik, akan pulang. Selanjutnya, orang-orang yang menjalankan posisi hukum tersebut memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Hasilnya, murid itu menjadi marah dan mendendam. Dan kita pun sebagai guru, mau tidur gitu bilang gini, mau sini ambil anakku, gitu kan ya? Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Setiap hari. Nah, berarti itu kan jenengan masih sebagai penghukum. Next Pak. Zaten. Sebagai penghukum. Enggak. Volumenya. Enggak masuk nih. Oh, Masya Allah. Nah, ini Bapak Ibu ya, sambil saya jelaskan ini ada beberapa video. Kita merasa dirinya masing-masing. Mau pengen lagi. Nah, ada beberapa perkataan di sini yang dilontarkan Bapak Ibu. Dasar kemas, gitu ya. Itu salah satu contoh bahwa di sini Bapak Ibu tersebut melakukan teori kontrol, yaitu menghukum. Nah, selanjutnya membuat merasa bersalah. Posisi guru ini bersuara lebih lembut. Lembut istilahnya gini kalau dalam bahasa Jawa itu.
Nah, ini yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Posisi ini mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman berarti misalnya berarti positif. Posisi ini juga hubungan baik yang terjadi antara guru. Menggunakan hubungan baik umur yang mempengaruhi seseorang. Saya di sini sudah banyak yang menggunakan teori kontrol ini. Ini videonya. Oh ini ya. Oke Pak, videonya sama orang ini. Cuma nanti warnanya beda. Nah, ini ada kalimat lebih lembut lagi Bapak Ibunya. Ini ya. Wah ini kayak gitu. Wah sudah jam berapa ini? Dari udah ini. Entah. Siapa? Ada lagi yang paling baik tapi kesabarannya harus berbasis malaikat. Nah selanjutnya sebagai pemantau ya ini. Guru ini sebagai pemantau yaitu mengawasi. Posisi kontrolnya berdasarkan pada kesepakatan dan konsekuensi. Murid wajib memahami konsekuensi yang berkaitan karena telah melanggar salah satu kesepakatan kelas. Videonya ada juga lagi. Sama Pak, gurunya sama, semuanya juga sama, cuma perilakunya gurunya berbeda. Kemarin nih. Ada lagi ya. Nah, yang satu gitu. Untuk saya juga terlambat. Ini sebagai sahabat saya. Jadi Naren ini istirahatnya telat 20 menit karena dia masuknya juga telat 20 menit. Kalau posisi pemantau, ini yang paling bagus sebagai posisi sebagai manajer. Di mana ketika anak berbuat salah, itu kita mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya dan kita melakukan tahapan segitiga restitusi. Nah ini videonya. Kemarin nih. Tarik lagi sama gurunya. Cuma gurunya lebih sabar sekarang. Gurunya lebih sabar daripada Naren. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Naren. Maaf saya terlambat. Ada yang saya. Nah, di sini kalau posisi yang paling
bagus. Posisi yang paling tingginya, yaitu Bapak Ibu di sini harus lebih sabar, mengarahkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi di sini sudah melakukan solusinya sendiri, yaitu besok dia atau kakaknya dan ibunya akan bahwasanya harus membangunkan dia sebelum jam 7 seperti itu. Berarti Naren sudah memiliki resiko, sudah memiliki ini ya, sudah memiliki solusi atas permasalahannya sendiri atas arahan dari Bapak Ibu guru. Nah, posisi manajer ini kesabarannya harus tingkat seksual banget, tingkat provinsi ya, tingkat provinsi. Nah, kalau di sini Bapak Ibu kira-kira termasuk dalam posisi yang mana? Nah, coba direnungkan sendiri-sendirinya. Tiga-tiganya. Semuanya sudah pernah mendukung, sudah pernah teman, sudah pernah manajer, sudah pernah memantau, sudah pernah semuanya. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Dia disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, berarti hormat di sini adalah sebagai pendukung. Selanjutnya, Bapak Ibu gurunya bilang, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu guru hari ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat demikian ya. Nah, itu teman. Selanjutnya sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu sebagai manajer Bapak Ibu. Anak dituntun untuk mengambil atau mencari solusinya sendiri. Selanjutnya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, beli atribut ke koperasi. Nah, ini saya benar ini. Langsung beli, tapi dulu. Nah, itu. Ini sebagai pemantau. Selanjutnya berbuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan. Nah, itu berarti kata-kata mengecewakan itu yang akhirnya akan membuat Anda itu merasa bersalah sama Bapak Ibu gurunya. Nah, sekarang ini posisi kontrol apakah panjenengan semua? Nah, itu direnungkan, silakan direnungkan ya Bapak Ibu. Di sini kita nggak ada yang, kita tidak mencari siapa yang manajer, siapa yang ini, tidak. Hanya sebagai ilmu, oh manajer itu seperti ini loh, pemantau itu seperti itu saja. Lanjut Bu. Kalau posisi pemantau, kan tidak pernah ini sudah berlanjut. Lanjut bawah. Nah, ini adalah salah satu tindakan untuk membuat restitusi, yaitu membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Misalnya di dalam keyakinan kelas itu adalah memiliki kalimat-kalimat positif. Contohnya misalnya seperti ini, dilarang membuang sampah sembarangan. Kalimat dilarang itu tidak diperbolehkan karena mengandung makna negatif, maka diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Nah, mengapa keyakinan kelas itu sangat penting? Keyakinan kelas adalah jawaban untuk memotivasi seorang dari dalam. Maka anak itu akan tahu, oh nek dilihat itu nggak boleh, kan sudah diatur dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat oleh guru, murid, dan semua warga kelas atau warga sekolah. Kalau misalnya keyakinan sekolah, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif tanpa adanya hukuman dan reward. Nah, ini Bapak Ibu, dalam ketika kita mau memposisikan diri kita sebagai manajer, kita perlu memahami ini segitiga restitusi namanya. Segitiga restitusi ini adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru,
validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, restitusi sendiri itu memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif. Penekanannya pada cara menghargai nilai-nilai kebaikannya, bukan berperilaku tapi untuk menyenangkan orang lain. Aku tak meneca di sini, jadi aku tak meneca di sini berbaik. Kita perlu menanamkan budaya positif. Bagian-bagian dari restitusi tadi ada 3 yang ingin menstabilkan identitas. Bertujuan mengubah murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi murid yang sukses. Jadi ada beberapa kita yang sudah sukses di ibu saya dengan cita-cita dari Bu Faiz, guru senior itu bilang seperti ini. Bu, saya sekarang sudah jadi polisi, dulu saya sekolah itu jadi hukum, Bu. Nah itu berarti menjadikan hukuman sebagai motivasi. Tapi anak-anak kita sekarang ternyata tidak bisa kita jadikan seperti itu ya. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Guru terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Nah ini kita tanyakan, apakah tindakan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kenapa kamu memukul? Nah seperti itu. Masih ya. Menstabilkan identitas. Nah ini kita bilang identitas. Nah yang namanya manusia itu pernah berbuat salah. Bu Lisa juga sudah pernah salah. Tapi orang yang terbaik adalah orang yang bisa memperbaiki kesalahannya dan memperbaiki hidupnya melalui tindakan-tindakan yang baik itu. Itu caranya menstabilkan identitas. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah ini yang saya tanyakan dari saya ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Contohnya ada anak si bapaknya dilokno. Menurut anak itu memukul temannya tadi si dilokno. Nah kita tanya kepada anak itu, kenapa kamu memukul? Bapakku dilokno Bu, aku ya gak terima. Nah kalau seperti itu berarti dia mempertahankan harga dirinya sendiri. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas kita sama dengan apa yang kalian lakukan? Apakah tindakan memukul itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelum sampai melakukan seperti ini? Lalu yang selanjutnya yang paling kita tegaskan adalah kamu mau menjadi orang seperti apa? Apa mau jadi petinju? Kok senang itu? Itu. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Terima kasih yang sudah berkenan hadir dalam acara kami. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan tadi membawa ilmu untuk Bapak Ibu semua untuk diterapkan dalam lembaga kita. Mungkin kita tidak bisa menerapkan seluruhnya, tapi alangkah baiknya kita terapkan sedikit saja agar budaya positif di sekolah ini tercipta dan nantinya akan memiliki murid-murid unggul sesuai dengan visi kita. Di sini sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf yang seluruh-seluruhnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih luar biasa ya. Luar biasa untuk Ibu Faizatul Nisa terkait dengan budaya positif. Nah, paradigma budaya positif sendiri teori kontrol itu muncul karena ada fenomena di sekolah ya, karena ada fenomena di sekolah yakni terjadinya berbagai bentuk kekerasan baik verbal maupun non verbal yang tanpa disadari oleh warga sekolah ya, tanpa
disadari oleh kita semua kalau kita itu sudah kalau kita itu sudah melakukan perhubungan dengan anak tanpa kita sadari. Makanya muncul paradigma kontrol guru. Nah, apa yang dikatakan oleh Bapak Gatot Dewantoro, guru itu seperti seorang petani, ya. Guru itu seperti seorang petani. Seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, tanah, ya, memperbaiki tanah, kemudian menjaga tumbuhan agar tidak dimakan penyakit atau hama. Itu perumpamaan seorang guru menurut pandangan Ki Hajar Dewantoro. Hanya seorang petani kita, ya, tidak berhak untuk ngecap, oh kita anak harus tumbuh seperti ini, tapi kita hanya istilahnya itu, hanya menuntut tumbuhnya anak, ya, tumbuhnya anak, perkembangan anak saja. Nah, sehingga muncullah budaya positif yang meliputi sekolah berbudaya religi, pembelajaran berdiferensi, segitiga restitusi, dan disiplin positif. Itu kesimpulan yang bisa saya ambil. Nah, ini mungkin ada tambahan atau ada yang kurang jelas, monggo Bapak Ibu. Kalau tidak ada, ya kita cukupi saja dari sini, ya. Ada apa tidak ini tambahan Bapak Ibu? Cukup? Kalau cukup, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, menjadikan sekolah SMP Nurul Ta'lim lebih baik, anak-anak juga lebih baik dalam segi karakter, akhlak, dan prestasi sesuai dengan visi sekolah. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Safitri. Saya pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 dan juga 9. Testimoni saya mengenai diseminasi yang dilakukan oleh Bu Faizatun Nisa, yaitu dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang mendalam mengenai budaya positif sekolah, serta penyampaian yang santai dan juga jelas dapat memberikan informasi dan juga wawasan terhadap saya mengenai perbedaan dari konsekuensi dan juga hukum. Selain itu juga dari diseminasi yang dilakukan oleh Bu Faizatun Nisa, saya dapat mengetahui cara mengontrol diri dalam proses pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Faizatun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.